Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai orientasi peserta didik baru. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Agus Hariwibowo, NIM 210131600851, presensi 2. Yang kedua, Anggi Kartika, NIM 210131600836, presensi 11. Dwi Anggia Rahmania, NIM 210131600821, presensi 28. Dan Erina Dwi Cahyani, presensi 210131600841, presensi 33. Yang pertama, pengertian orientasi peserta didik baru. Orientasi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dapat diartikan sebagai peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan lain sebagainya yang tepat dan benar. Sementara itu, untuk peserta didik itu sendiri, jika didasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi yang dilakukan melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Orientasi peserta didik itu sendiri menurut Imron yang dikutip dalam buku Gunawan dan Benti tahun 2017 pada halaman 151 dapat diartikan sebagai pengenalan. Pengenalan ini diartikan meliputi lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi prasarana dan sarana sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan di sekolah. Sedangkan lingkungan sosial ini meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan selain guru, teman sebaya seangkatan, dan peserta didik senior di sekolah. Orientasi peserta didik baru ini jika disimpulkan menjadi kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik tersebut menempuh pendidikan. Yang kedua, tujuan orientasi peserta didik baru. Tujuan menurut Minardi tahun 2011, tujuan orientasi peserta didik baru adalah wahana mengenalkan peserta didik mengenai keadaan sekolah, seperti tata tertib sekolah, kondisi sekolah, pengenalan pelajaran yang akan dihadapi, membantu peserta didik agar tidak mengalami kesulitan selama menempuh pendidikan di sekolah. Tujuan orientasi bagi peserta didik antara lain agar peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Yang kedua, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Yang ketiga, agar peserta didik siap menghadapi lingkungan baru, baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa nyaman dan menyenangkan dalam mengikuti kegiatan pelajaran di sekolah nantinya, dan juga dapat menyesuaikan dengan kehidupan sekolah. Tujuan orientasi peserta didik menurut Kurniananto tahun 2019. Tujuan dari penyelenggaraan orientasi peserta didik baru yaitu untuk mengenalkan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri peserta didik,
dan kepramukaan sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran yang lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun pendapat dari Imron dalam Gunawan dan Benti tahun 2017 mengemukakan tujuan dari orientasi peserta didik yaitu 1. Agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. 2. Agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. 3. Pengenalan lingkungan sekolah demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap pelayanan yang dapat diberikan oleh sekolah dan sosialisasi diri dari pengembangan diri secara optimal. Yang keempat, menyiapkan peserta didik baru secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Yang ketiga, fungsi orientasi peserta didik baru. Dalam pelaksanaan orientasi peserta didik baru itu sendiri, menurut Prayoga dan kawan-kawan 2016 menyatakan bahwa terdapat berbagai fungsi di dalam pelaksanaan masa orientasi siswa ini. Yang pertama, fungsi orientasi bagi peserta didik itu sendiri sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya, dan sebagai wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, fungsi orientasi bagi sekolah. Dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, maka dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, fungsi orientasi bagi para peserta didik senior. Dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Juga hal ini sangat penting terutama berkaitan dengan kepemimpinan berikutnya dalam organisasi peserta didik di sekolah. Yang keempat, proses kegiatan orientasi peserta didik baru. Yang pertama, ada pengenalan peraturan dan tata tertib sekolah. Pada tahap ini, para peserta didik baru diperkenalkan mengenai tata tertib yang ada di sekolah itu. Karena di dalam tata tertib sekolah terdapat panduan mengenai bagaimana peserta didik harus berperilaku di sekolah pada saat itu. Dan adanya tata tertib ini dilakukan untuk dipatuhi dan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di sekolah tersebut. Adapun contoh tata tertib yang ada di sekolah-sekolah ataupun lembaga pendidikan. Yang pertama, peserta didik wajib memakai pakaian sesuai ketentuan sekolah. Yang kedua, peserta didik wajib tetap menjaga dan memelihara ketertiban serta menjunjung tinggi nama baik sekolah. Yang ketiga, peserta didik harus mematuhi aturan mengenai keberangkatan di sekolah. Misalnya, harus hadir 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Yang keempat, peserta didik diharap dapat menerima pelajaran dan menjalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kelima, peserta didik tidak diperkenankan keluar kelas jika ada kepentingan mendesak seperti sakit, ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang keenam, peserta didik tidak diperkenankan untuk keluar area sekolah jika tidak ada kepentingan yang jelas. Yang ketujuh, peserta didik tidak diperkenankan untuk membawa hal yang tidak sewajarnya, misalnya rokok, pisau, dan lain sebagainya. Yang ke-8, peserta didik tidak diperkenankan untuk memakai perhiasan mencolok seperti berpakaian berlebihan untuk menghindari kejahatan, serta jangan pula memakai pakaian yang minim. Proses kegiatan yang kedua ada perkenalan terhadap guru dan karyawan yang ada di sekolah. Pada tahap ini, peserta didik baru diperkenalkan dengan guru-guru dan karyawan yang ada di sekolah
secara detail dan lengkap. Pada tahap ini, guru dan karyawan dipersilakan untuk menyebutkan nama lengkapnya, jabatan guru dan karyawan tersebut di sekolah itu, kelas yang diajar, maupun keahlian dan pengalaman yang telah dicapai selama ini. Dengan dilakukannya perkenalan ini, diharapkan agar siswa bisa lebih akrab dengan guru tersebut dan bisa lebih sering berkonsultasi ketika mendapat permasalahan pada saat di sekolah tersebut. Pengenalan perpustakaan sekolah kepada peserta didik baru. Perpustakaan merupakan ruang penting yang harus dikenal oleh peserta didik baru, agar kedepannya dapat mereka gunakan dengan sebagaimana mestinya. Dan dalam pengenalan perpustakaan ini, harus juga berkenalan dengan petugas-petugasnya, seperti siapa pengelolanya, siapa kepala perpustakaannya, serta tanggung jawab yang mereka punya. Yang perlu diperkenalkan adalah koleksi macam-macam buku, apa saja yang ada di perpustakaan. Jenisnya dari pengetahuan fiksi dan lain-lain, serta cara peminjaman dan pengembaliannya. Berikutnya, pengenalan laboratorium kepada peserta didik baru. Peserta didik baru dikenalkan dengan laboratorium, dari siapa penanggung jawabnya, pengelola, dan kepala laboratorium, sarana prasarana, serta cara pemakaian laboratorium, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang berupa kerusakan. Pengenalan tentang kantin atau kafetaria yang ada di sekolah kepada peserta didik baru. Untuk kantin atau kafetaria sekolah ini hanya perlu ditunjukkan letaknya saja. Selanjutnya yaitu pengenalan bimbingan dan konseling kepada peserta didik baru, dari mulai siapa saja konselornya dan juga apa jabatannya, serta jam kerjanya agar lebih mudah untuk berkonsul. Bimbingan konseling ini diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik ketika di sekolah mengenai keberlangsungan, keberlanjutan, dan masalah keuangan yang dialami oleh peserta didik. Selanjutnya, pengenalan tentang layanan kesehatan di sekolah. Bermula dari menunjukkan tata letaknya, siapa yang bertugas di layanan tersebut, serta fasilitas apa saja yang tersedia di layanan tersebut. Hal ini untuk menjaga dan merawat peserta didik yang sedang kurang fit maupun terkena musibah di lingkungan sekolah yang luka dan sakitnya tidak parah atau sakit ringan. Selanjutnya, pengenalan asrama kepada peserta didik. Asrama ini sangat penting dan biasanya diperuntukkan peserta didik yang berdomisili jauh dari sekolah. Diperkenalkan tata letaknya dan fasilitas apa saja yang ada di asrama tersebut, agar peserta didik mudah untuk menggunakan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, pengenalan sistem pembelajaran sekolah kepada peserta didik baru. Pengenalan ini dianggap sangat penting karena dapat membuat peserta didik tahu model belajar apa yang mereka minati dan mereka bisa paham modul pembelajaran dengan baik dan bisa menyerap dengan maksimal dan membuahkan hasil yang memuaskan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.